Bangka adalah pulau penghasil timah terbesar di Indonesia dan di dunia. Penambangan di pulau itu sudah dimulai pada akhir abad ke-17. Kesultanan Palembang mulanya melakukan perjanjian dengan maskapai dagang Belanda VOC pada tahun 1685 untuk membuka tambang-tambang timah di Bangka. Di Bangka, waktu itu, ia memangkas 20.000 pegawai jadi tinggal 6.000 orang. Perusahaan memang lebih ramping. Negara Indonesia diuntungkan. Tapi perekonomian di Pulau Bangka ambruk. Sejak mengenal Makagawasan, saya jadi tertarik belajar bahasa Jepang. Ayah membelikan saya kamus kantong murah. Kata-kata atau kalimat di dalamnya tidak ditulis dengan huruf kanji atau katakana, melainkan dengan huruf Latin. Sehari sebelum meninggalkan Tokyo, saya pergi ke Asakusa. Di Asakusa, alam baka dan fana hanya dipisahkan sebuah pintu gerbang. Pintu masuk utama ke Asakusa Kanon Temple itu bernama Kaminarimon atau Gerbang Dewa Guntur. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makci Linda. Kali ini, Makci akan menceritakan sebuah dongeng dari Aceh. Dongeng ini dikisahkan oleh teman Makci kepada Makci bertahun-tahun lalu. Dongeng ini diciptakan oleh ibunya. Jadi Makci bukanlah pencipta dongeng ini, tetapi Makci adalah seorang penyalin dongeng ini. Lalu Makci menceritakannya kepada kalian. Dongeng ini cukup panjang, jadi Makci akan membacakannya dalam episode ke-19 ini dan juga akan menyambungnya dalam episode ke-20 minggu depan. Judul dongeng ini adalah Sipet, Cerita dari Aceh. Sipet, Cerita dari Aceh ini pernah dimuat dalam buku Makci yang terbit pada tahun 2016 yang judulnya Para Raja dan Revolusi. Makci akan membacakan episode ke-19 cerita Makci Linda. Sipet, Cerita dari Aceh. Cerita rakyat ternyata berasal dari dongeng ibu kita sendiri. Ketika ibu berusia sekitar 11 tahun, Aceh tengah dijajah Jepang. Di satu siang terik, ibu dan dua temannya pulang sekolah bersama-sama. Di tengah jalan mereka dicegat tentara Jepang. Si tentara tiba-tiba muncul dari rimbunan semak seraya mengeluarkan senjata tempur pemberian dewanya. Kedua teman ibu lari tunggang langgang, kecuali ibu. Ia menatap ke arah tentara itu, membungkuk hormat seraya mengatakan sesuatu dalam bahasa Jepang yang artinya hormat kepada Dewa Matahari. Tentara langsung rebah, terbaring di jalan karena kaget. Entah benar entah tidak cerita ibu ini, sebab ibu memang gemar bercerita dan merangkai dongeng. Cerita ibu tentang tentara Jepang tidak menarik bagi Teuku Zulfahmi yang masih kanak-kanak.
tetapi ia mengambil saripatinya. Kecerdikan menyelamatkan jiwa manusia. Fahmi lebih menyukai dongeng-dongeng ibu ketimbang pengalaman sejatinya. Meskipun ia sering kesal saat ibu mengakhiri ceritanya dengan kata bersambung. Tiap kali ia menukas, "Kapan cerita ini akan selesai?" Ibu pasti menjawab, 1 dari 1000. Artinya, 999 cerita lagi untuk menamatkan cerita sebelumnya. Ketika ibu mulai mendongeng, Fahmi akan tengkurap di atas tilam di kamar ibu. Wajahnya menekan bantal, tetapi tidak terlalu rapat benar ke bantal, agar ada celah untuk bernapas. Sepasang matanya juga tak terpejam sempurna. Ia membutuhkan segaris cahaya untuk menjadi layar yang menghadirkan gambar-gambar khayal dari dongeng ibunya. Saat mendengar dongeng, kedua kakinya silang menyilang membentuk huruf X. Ia tak bisa menjelaskan alasannya memilih posisi ini, tetapi inilah posisi yang paling nyaman untuk menghayati cerita-cerita ibu. Kisah ini diceritakan ibu kepada 11 anaknya, termasuk si bungsu Fahmi. Pet adalah anak perempuan kerempeng, hitam, berusia sekitar 11 tahun. Ia anak yang pintar, tetapi nakal sekali. Pet, ibu dan neneknya tinggal di satu kampung dekat hutan. Suatu hari, nenek Pet sakit keras, sehingga ibu meminta tolong Pet mencarikan seorang tabib. Ciri-ciri tabib berjanggut putih, kata ibu Pet. Pet pergi ke tengah kampung dan bertanya kepada orang-orang yang tengah berkumpul di situ, di mana tabib berada. Orang-orang mempermainkannya dan menunjuk seekor kambing tua. Pet percaya ketika melihat jenggot kambing itu. Ia segera mencari daun-daunan sebagai umpan, lalu menggiring kambing tersebut ke rumahnya. Ia telah mencuri kambing yang disangkanya tabib. Ketika Pet tiba di rumah, nenek telah meninggal dunia. Ibu memarahi Pet karena untuk mencari tabib ia pergi begitu lama dan nyawa nenek tak tertolong lagi. Ditambah lagi, ia malah membawa seekor kambing, bukan datang dengan tabib. Karena nenek telah meninggal, maka diperlukan seorang ustaz untuk mendoakan jenazah dan membantu cara pemakaman nenek. Ibu meminta Pet mencari ustaz dengan ciri-ciri berpakaian putih-putih, dan ibu mewanti-wanti Pet agar jangan sampai ia keliru lagi. Pet pun pergi mencari ustaz, menelusuri pematang-pematang sawah. Ia kemudian melihat seekor kerbau yang tengah berguling-guling di lumpur sawah. Setelah si kerbau tegak berdiri, seekor burung putih hinggap di punggungnya. Pet menyangka unggas itu ustaz. Pet pun ikut berguling-guling di lumpur agar ia mirip kerbau dan berharap burung bertengger di tubuhnya. Ternyata harapannya sia-sia. Pet terpaksa mengejar-ngejar burung itu. Beruntung ia berhasil menangkapnya, lalu membawanya pulang. Ibu Pet sangat marah melihat apa yang dilakukan putrinya. Badan Pet kotor dan bau, sementara seekor burung yang disangka ustaz meronta-ronta dalam genggamannya. Ibu Pet lantas memutuskan mencari ustaz sendiri, sedangkan Pet dimintanya menjaga jenazah nenek. Namun jenazah nenek mulai menyebarkan bau busuk dan dikerubungi lalat. Pet memutuskan untuk mengubur nenek. Ia menggali lubang
menggali, dan terus menggali. Sampai akhirnya dalam lubang itu setinggi pundaknya. Dan kalau lebih dalam lagi, ia tak akan bisa keluar dari situ. Pat memasukkan jenazah nenek ke dalam lubang. Dan ternyata kepala nenek muncul di permukaannya. Lubang ternyata kurang dalam untuk nenek. Tetapi Pat tak kekurangan akal. Ia mengambil topi jerami dan memakaikannya di kepala nenek. Tak berapa lama, ibu pulang membawa ustadz dan mencari-cari jenazah nenek. Pat mengatakan ia sudah mengubur nenek karena mayatnya mulai bau busuk dan mengundang lalat. Ibu bertanya, di mana nenek dikuburkan? Pat menunjuk ke topi jerami yang seolah menggeletak di lantai rumah. Ternyata topi itu untuk menutup kepala nenek dengan tubuh yang terkubur tegak di lubang. Ibu sangat marah. Nenek dikubur dengan cara itu. Ia marah bercampur sedih dan kesal. Setelah nenek dimakamkan secara layak, malam itu ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah, apalah gunanya saya hidup? Ambillah nyawa saya. Saya sudah tak sanggup lagi hidup dengan anak saya, ya Allah. Atau kalau bukan nyawa saya, ambillah nyawa anak saya, ya Allah. Karena anak saya bukan anak yang patut dicintai. Lihatlah perbuatannya, ya Allah. Atau kalau Engkau tak mau mencabut nyawa salah satu dari kami, pisahkanlah kami, ya Allah, dan pertemukan kami lagi kalau anak saya sudah berubah. Tetapi rupanya malam itu, ibu memilih meninggalkan Pat. Ia menyiapkan air asam dan minyak kelapa dalam botol. Ia juga membungkus bumbu-bumbu dan biji-bijian yang akan disemainya nanti di tempat baru. Malam itu ibu membungkus semua keperluannya dengan daun rumbia. Daun rumbia digulung dan kedua ujungnya diikat. Pagi-pagi sekali, ibu berangkat menjunjung gulungan daun rumbia. Di batas kampung dengan hutan, ibu melihat pohon rambutan yang berbuah lebat. Ranting-rantingnya yang digayuti buah begitu rendah, tetapi belum cukup rendah untuk dijangkau. Ketika itu ibu berkata kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, kalau ada si Pat, ya Allah, pastilah lebih mudah." Tiba-tiba terdengar jawaban, "Saya di sini, Mak." Suara itu terdengar dari atas. Ibu Pat ketakutan, lalu lari tunggang langgang. Tetapi ia kembali lagi dan melihat air menetes dari celah gulungan rumbia. Oh, mungkin botol air asamnya sudah pecah, pikir ibu menyesal. Ibu berjalan lagi, menjunjung gulungan daun rumbia, dan menemukan pohon manggis yang juga berbuah lebat dan rendah, tetapi tidak cukup rendah untuk dijangkau. Ibu berkata lagi seperti tadi, "Ya Allah, kalau ada si Pat pastilah bisa dipetiknya buah ini." Ibu ingat ketika mencari kayu bakar di hutan bersama Pat, Pat selalu memetik buah-buahan yang menggantung di dahan atau ranting yang rendah seperti ini. Ia bisa berjinjit atau meloncat-loncat menggapainya karena tubuhnya lebih tinggi dari ibu. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Saya di sini, Mak." Ibu kaget bukan kepalang, langsung melempar gulungan daun rambia dan berlari sekencang-kencangnya sejauh 3 km dan menemukan mangga jatuh bekas dimakan tupai di bawah sebatang pohon mangga. Ibu memakannya, lalu kembali lagi mengambil gulungan rumbianya. Ibu melihat
air menetes lagi dari gulungan daun rumbia. Ibu pikir kali ini botol minyak kelapanya yang pecah. Ibu melanjutkan perjalanan lagi, menjunjung gulungan daun rumbia. Di bawah sebatang pohon mangga yang berbuah rendah, ibu kembali menggumam betapa lain keadaan kalau ada si Pet. Kali ini tak ada suara yang menyahutinya.